Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Anggi Pradita kembali menjumpai Anda dalam iFrame. Nah pemirsa, hari ini saya akan mengajak Anda untuk mengikuti keseruan kegiatan saya pada hari ini. Seperti apa kegiatan tersebut? Tetap di iFrame. Pemirsa, saat ini kita sudah sampai di Dermaga Seibaung, Kabupaten Oki. Kita akan melihat keseruan pelepasliaran satwa kukang dan juga penanaman rumput gajah. Dan nanti juga akan ada kunjungan dari Dirjen PHL. Nah, seperti apa keseruannya? Ikuti saya terus hanya di iFrame. Nah, pemirsa, saat ini saya mau main-main nih ke Firebase Sungai Baung milik mitra pemasok APP Sinarmas. Kita mau melihat apa saja sarana dan prasarana yang ada di sini. Jadi ikuti saya terus ya. Selamat siang Mas Panji. Ya, selamat siang Mbak. Nah, kita mau tanya-tanya seputar ini, namanya apa nih Mas Panji? Oh, ini sekarang Mbak berada di Situation Room ya. Situation Room. Situation Room ini merupakan pusat monitoring kita, tiap harinya melakukan monitoring cuaca, juga monitoring hotspot, juga sebagai pusat komando pengendalian jika ada terjadi kebakaran. Dari sinilah kita mulai bergerak untuk berkoordinasi. Gitu. Oke, ini ruang lingkupnya, wilayah cakupan wilayahnya di mana aja nih, Mas Panji? Ini kita monitoring untuk wilayah konsesi kita yang berada di Kabupaten Oki, Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Ini areal kita, Mbak, bisa dilihat di areal kita nih ya. Kira-kira kalau dilihat dari kondisi lokasinya itu, inilah garis bawah itu. Kalau di overlay kan ya seperti itu, sama dia kan bentuknya. Ini konsesi kita yang berada di areal Oki. Oke, dari sini apa aja yang dilihat Mas Panji? Iya, hari-hariannya, setiap harinya kegiatan rutin yang kawan-kawan lakukan. Pertama, mereka melakukan monitoring cuaca. Mereka merekod kondisi cuaca distrik melalui alat melalui stasiun cuaca yang ada di distrik yang dinamakan AWS. Nah, kemudian dari monitoring cuaca itu nanti kita akan melihat tingkat bahaya kebakaran hasil dari kalkulasi cuaca yang direcord setiap harinya. Nah, setiap harinya kawan-kawan di sini melakukan monitoring cuaca, juga melakukan monitoring hotspot. Seperti saat ini mereka lagi merekod kondisi cuaca hasil laporan seluruh distrik. Nah, kemudian nanti dari hasil laporan distrik ini akan keluar data yang akan melihat tingkat bahaya kebakaran di hari ini. Kalau ini namanya apa nih Mas Panji? Ini kita punya namanya airboat. Ini salah satu transportasi air yang kita gunakan
untuk mobilisasi personil dan peralatan menuju ke titik hotspot atau titik api. Oke. Mari kita. Jadi ini bisa kita coba sekarang ya? Ya, bisa kita coba sekarang. Ini ruang kemudi dari airboat sendiri. Saat ini kita bersama dengan operator airboat. Kita namakan operator deh ya. Oke. Operator sama seperti, karena memang airboat ini tidak seperti sarana transportasi air, alat transportasi air pada umumnya yang konvensional. Dia memiliki keterampilan khusus untuk mengendalikannya. Jadi operator ini yang akan duduk di ruang kemudi. Yang di sebelah kiri dipegang itu adalah tuas untuk memutar arah airboat. Kemudian ini adalah gas untuk menggerakkan propeller. Semakin ditekan dia akan semakin kencang, dan juga untuk membentuk sudut putar dari propeller itu sendiri. Kemudian sini ada tombol-tombol yang digunakan untuk mendukung biar operasionalnya tidak ada kendala. Nah, kita sampai di stasiun cuaca. Ya. Oke, AWS ini ini biasa kita bilang AWS. AWS itu Automatic Weather Station. Ini merupakan alat yang kita gunakan untuk monitoring cuaca. Nah, ini terintegrasi dengan situasi rumah tadi. Oke. Nah, salah satu untuk menentukan tingkat bahaya kebakaran itu dengan memonitoring kondisi cuaca. Nah, jadi alat ini akan merekod cuaca hariannya. Nah, kemudian cuaca itu akan kita jadikan dasar salah satu parameter untuk menentukan tingkat bahaya kebakaran. Alat ini dia memiliki alat ukur suhu, kemudian kecepatan angin, arah angin, kemudian dia ada tabung untuk menampung curah hujan, untuk menentukan curah hujan, kemudian dia juga punya sensor untuk menentukan kelembaban tanah. Halo Mbak Velin. Halo. Lagi ngapain? Ini Lagi barusan ngecek-ngecek? lagi pre-flight. Jadi sebelum kita terbang itu kita harus pre-flight dulu untuk memastikan bahwa helikopternya sudah ready atau belum gitu. Oke, jadi sekarang kalau udah dilihat siap ya helikopternya? Udah, kita udah ready ya? siap. Ha-ha. Oke, nah pemirsa, Mbak Velin ini adalah merupakan co-pilot yang mengemudikan helikopter ini nih ya. Kita mau Iya. tanya-tanya sedikit sama Mbak Velin. Mbak, ada kesulitan nggak sih Mbak kalau untuk mengemudikan? Ini jenis helikopternya jenis apa? Jadi ini adalah helikopter Bell 412, jenisnya yang EP, seri EP gitu. Nah ini kan kalau untuk koordinasinya, kalau patroli itu seperti apa? Dengan tim yang ada di darat misalnya, atau dengan tim yang melihat titik hotspot apinya, seperti apa tuh Mbak? Baik, jadi kalau misalnya untuk perintah terbang yang kita dapatkan itu semuanya diatur oleh FOM, Fire Operation Management, di setiap distrik yang ada gitu ya. Jadi mereka yang akan memantau di mana kira-kira ada hotspot, di mana kira-kira ada api. Nah, kalau misalnya dari analisa mereka ini apinya sudah harus ditanggulangi atau mungkin sudah harus dicek gitu. Nah, baru kita akan mendapatkan perintah untuk terbang, baru kita akan go mengikuti perintah atau arahan dari FOM itu. Apakah kita harus drop TRC ataukah kita memang harus langsung melakukan waterbombing, itu kita mengikuti arahan dari Fire Operation Management itu. Untuk di pekerjaan saya ini jujur lebih banyak sukanya sih ya, karena pertama tidak membosankan, karena kita tuh tiap hari terbangnya rutenya
bisa berbeda gitu, terus keadaannya berbeda, jadi tantangan setiap hari yang kita rasakan itu berbeda gitu, seru. Nah, tapi tentu ada dukanya juga karena mungkin saya sebagai perempuan gitu ya, kerja di bidang profesi yang mungkin didominasi oleh laki-laki, tentu kita harus lebih mudah beradaptasi lah gitu sama lingkungan sekitar gitu. Baik, terima kasih Mbak Velin. Sama-sama. Bincang-bincang kita. Semoga nanti siap ya untuk segala situasi dan kondisi ini ya. Siap. Oke.